Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Selamat ini, malam. saya bersama seorang dari instansi lain yang ingin saya jadikan narasumber dan dari podcast saya yang berjudul Menjadi ASN Berakhlak Keteladanan di Lingkungan Kerja. Perkenalkan, saya Rezi Dokterio dari instansi Basarnas dengan unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Dengan narasumber saya, silakan perkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Denny Pratama. Saya bekerja di instansi di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dan berdinas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Baik, Bang Reza. Sebut saja Bang Reza ya kan. Jadi saya Iya. sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada Bang Reza. Langsung saja, tanpa berlama-lama. Eh, dari profil dan pengalaman Abang Reza sendiri, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Abang menjadi seorang ASN hingga saat ini, Bang. Coba ceritakan sedikit, Bang. Sudah berapa lama berkarir di kantor pemasyarakatan dan apa saja perjalanan, sedikit cerita perjalanan. Bisa ceritakan, Bang? Oke. Eh, tentang perjalanan saya sebagai seorang ASN, itu dimulai pada tahun 2017. Pertama kali saya masuk keterima di Kementerian Hak Kementerian Hukum dan HAM. Saat itu namanya masih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eh, Pertama kali saya bekerja itu penempatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkulu. Eh, Awalnya saya ditempatkan di bagian anggota jaga. Eh, dan setelah itu saya terus belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan saya, dengan situasi di tempat saya bekerja, dan selalu terus belajar menyesuaikan diri dengan tugas-tugas seperti pelayanan publik, kemudian juga tentang tanggung jawab mengenai administrasi dan tentunya tupoksi pengamanan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Baik. Selanjutnya, apa yang memotivasi Abang sendiri untuk berkontribusi sebagai ASN, Bang? Di khususnya di lingkungan kerja. Oh, motivasi saya dalam bekerja di instansi saya saat ini, yakni saya terus berusaha berupaya untuk berkontribusi sebagai ASN, sebagai bentuk panggilan pengabdian diri untuk menjaga tentunya kedaulatan negara dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, adil, dan bermartabat, serta terus eh, melayani organisasi saya ini, instansi saya ini sepenuh hati dan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin demi terwujudnya pemasyarakatan yang humanis dan tetap berlandaskan sistem Pancasila seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk nih ke nilai-nilai berakhlak, nilai core value. Eh, dalam bekerja, manakah nilai yang paling Abang sendiri yang paling Abang tekankan dalam bekerja? Kan dalam dari nilai-nilai berakhlak itu ada orientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, mana nih yang
paling ditekankan dalam lingkungan kerja, apalagi di lingkungan pemasyarakatan? Yang paling saya tekankan tentang nilai-nilai di lingkungan kerja saya, yakni tentu eh, berorientasi pada yang namanya pelayanan. Sebagai ASN yang bertugas membina dan melayani warga binaan, saya meyakini bahwa pemasyarakatan bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga soal memberikan pelayanan yang adil, manusiawi, dan solutif kepada semua pihak, baik warga binaan, keluarga maupun masyarakat umum. Hmm, dengan menempatkan pelayanan sebagai orientasi utama saya, eh, saya bisa lebih empatik, terbuka, dan sigap dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada di lapas kelas 2 Bungkulu. Pelayanan yang baik juga mencerminkan wajah negara, sehingga saya merasa perlu menjaga integritas, kecepatan, dan kualitas dalam setiap tindakan yang saya berikan terhadap warga binaan masyarakat di lapas kelas 2 Bungkulu. Dengan tersampainya pelayanan yang baik terhadap warga binaan, tentunya juga menciptakan kondisi yang baik, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban yang ada di lapas kelas 2 Bengkulu. Dan juga dengan pelayanan yang baik juga membuat lingkungan warga binaan tercipta menjadi lebih aman sesuai dengan tujuan utama dari pemasyarakatan di lapas kelas 2 Bengkulu. Baik, bagus sekali jawaban dari Abang Reza. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Abang menerapkan nilai tersebut dalam keseharian di lingkungan kerja? Menerapkan eh, pelayanan, orientasi pelayanan di dalam keseharian di lingkungan kerja, eh, yakni menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam keseharian dengan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tentunya humanis, transparan kepada warga binaan, keluarga, serta masyarakat sambil tetap mematuhi aturan yang berlaku. Jadi ketika kita memberikan pelayanan yang baik, tentunya tujuannya eh, berorientasi pada pelayanan yang ramah, pelayanan yang humanis, yang juga transparan, bukan hanya terhadap warga binaan, melainkan terhadap keluarganya yang pastinya akan selalu melaksanakan eh, kunjungan untuk menemui keluarga mereka yang sedang menjalani masa hukuman di lapas kelas 2 Bengkulu saat ini. Baik, selanjutnya pertanyaan da tentang tantangan dan solusi ini, Bang. Pertanyaannya, apa tantangan utama dalam menjaga integritas dan pelayanan prima di instansi Abang sendiri? Tantangan utama dalam menjaga integritas dan pelayanan prima, apa itu tentang apa, ada orang yang berani suap kah atau gratifikasi kah, kayak gitu. Silakan, Bang. Tantangan utama dalam menjaga konsistensi integritas di dalam melaksanakan tugas di lapas kelas 2 Bengkulu, yaitu harus kuat dalam menghadapi tekanan baik dari dalam maupun luar, dan juga eh, harus berani menghadapi tantangan-tantangan dalam berbagai bentuk macam resiko praktik penyimpangan. Dan juga harus memastikan pelayanan tetap prima
meskipun sumber daya dan fasilitas terbatas, dan juga dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran yang ada di jajaran stakeholder yang ada di Lapas Kelas 2 A Bengkulu. Dan juga dibutuhkan sinergi yang baik agar pelaksanaan integritas itu berjalan dengan baik dan juga sesuai berlandaskan dengan aturan yang berlaku di desa tersebut. Jadi kita dalam menegakkan aturan harus sebagai petugas harus kuat, harus berani dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan risiko yang ada di lapangan seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan pengalaman yang paling berkesan dalam menjalankan nilai-nilai ASN berakhlak nih Bang. Tadi kan ada macam-macam tuh nilai core value berakhlak, ada eh, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan lain-lain sampai kolaboratif. Apa nih pengalaman yang paling berkesan dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, terkhusus di lingkungan kerja? Silakan Bang. Tentang apa tadi pengalaman? Ya, pengalaman yang paling berkesan eh, dalam di lingkungan kerja terhadap misalnya dalam Baik, salah pembinaan. satu pengalaman paling berkesan adalah ketika saya membantu proses integrasi seorang warga binaan di Lapas Kelas 2 Bengkulu yang sempat mengalami hambatan administrasi. Dengan berorientasi pada pelayanan yang baik dan bekerja secara kolaboratif, akhirnya hambatan masalah tersebut bisa diselesaikan secara tepat waktu. Warga binaan dan keluarganya juga eh, sangat berterima kasih atas pelayanan yang diberikan dan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang tulus dan cepat bisa memberi dampak besar dalam kehidupan seseorang. Baik, ini sudah sampai ke pertanyaan terakhirnya Bang. Jadi Abang sendiri kan sudah lama menjadi ASN. Apa sih pesan dari Abang untuk para ASN muda yang baru lulus atau baru mau berjuang agar bisa menjadi figur ASN berakhlak yang memberi dampak positif? Oke, pesan ya, tetap pegang terus jiwa integritas dalam menjalankan tugas, tetap disiplin, jujur, dan berakhlak, eh, dan juga harus terus belajar gitu, menambah wawasan, jangan pernah berpuas diri dengan apa yang sudah diraih, terus berproses, terus mengembangkan diri, berkarir sampai eh, kita bisa melangkah ke jenjang berikutnya dan juga untuk selalu bekerja dengan secara jujur seperti itu karena itu adalah hal yang paling utama yang harus dikerjakan sebagai seorang ASN. Jadi seperti itu. Jadi dan juga jangan pernah takut ya untuk menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Semuanya pasti bisa dilalui dengan rasa optimis, yakin semua dengan modal itu, dengan modal integritas yang ada dalam menjalankan tugas, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktu dan jawaban yang sangat menarik sekali pada malam hari ini. Oke, oke. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Maaf sudah Ya. mengganggu waktu kerjanya. Ya. Silakan melanjutkan kembali Oke. aktivitas seperti biasanya. Oke, siap. Oke. Saya tutup, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.